SNAE dengan NIM 22190197. Di sini saya akan membahas 4 studi kasus dan juga 4 esai pada mata kuliah akuntansi sektor publik. Esai yang pertama berjumlah 10 nomor. Dengan soal yang pertama, sebutkan apa saja standar akuntansi sektor publik yang ada di Indonesia. Standar akuntansi sektor publik yang ada di Indonesia yaitu yang pertama PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang kedua PSAP atau Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah, yang ketiga Peraturan Perundang-undangan, yang keempat Sistem Akuntansi Keuangan Daerah atau SAKD, yang kelima Standar Internasional. Berikut soal nomor 2. Apa saja yang mendasari bahwa pernyataan penyusunan pedoman akuntansi keuangan sangat diperlukan? Jelaskan. Dasar perlunya penyusunan pedoman akuntansi yaitu yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. Pedoman ini membantu memastikan bahwa pelaporan keuangan disusun secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, yang sangat penting dalam pengelolaan dan publik. Yang kedua, keputusan hukum. Pedoman akuntansi membantu entitas publik untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengurangi risiko pelanggaran hukum. Yang ketiga, konsistensi. Dengan adanya pedoman, entitas dapat menerapkan prinsip dan praktik akuntansi yang konsisten, memudahkan perbandingan antara laporan keuangan dan dari berbagai entitas. Yang berikut peningkatan kualitas laporan keuangan. Pedoman memberikan kerangka kerja yang jelas untuk penyusunan laporan keuangan, meningkatkan kualitas informasi yang disajikan ke pemangku kepentingan. Yang berikut pengelolaan sumber daya yang efisiensi. Dengan pedoman yang jelas, entitas publik dapat lebih efektif dalam merencanakan dan mengelola sumber daya keuangan yang pada gilirannya mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Yang berikut pengawasan dan evaluasi. Pedoman ini menjadi alat penting untuk pengawasan oleh lembaga yang berwenang serta untuk evaluasi kinerja keuangan dan pengelolaan anggaran. Yang berikut soal nomor 3. Jelaskan tujuan dan penyusunan pedoman akuntansi. Tujuan penyusunan pedoman akuntansi adalah untuk memberikan kerangka kerja yang konsisten dan jelas dalam pencatatan, pengukuran, dan pelaporan informasi keuangan. Hal ini bertujuan untuk yang pertama, menyediakan standar yang dapat diikuti oleh semua entitas untuk memastikan laporan keuangan yang dapat dibandingkan. Yang kedua, meningkatkan kejelasan dan transparansi dalam informasi keuangan yang disajikan kepada pemangku kepentingan. Yang ketiga, memastikan bahwa entitas memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, membangun kepercayaan publik terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh entitas. Yang kelima, memberikan informasi yang akurat dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen dan pemangku kepentingan. Soal yang keempat, apa hubungan antara standar pelaporan dan standar audit? Jelaskan. Standar pelaporan dan standar audit memiliki hubungan yang erat dalam konteks akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang pertama, tujuan. Standar pelaporan seperti SAK atau Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia menetapkan prinsip dan pedoman untuk penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akurat. Sementara itu, standar audit seperti PSAK atau Pernyataan Standar Auditing memberikan pedoman bagi auditor dalam menilai dan memverifikasi kepatuhan pelaporan keuangan terhadap standar pelaporan tersebut. Yang berikut kepercayaan publik. Standar pelaporan yang baik menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya, sementara
Audit yang dilakukan berdasarkan standar audit memberikan jaminan kepada pemangku kepentingan bahwa laporan tersebut telah diperiksa secara independen. Yang berikut proses evaluasi. Di dalam audit akan mengevaluasi seberapa baik entitas memenuhi standar pelaporan. Berikut soal nomor 5. Coba uraikan dengan singkat tentang perkembangan pemikiran standar akuntansi sektor publik di Indonesia. Pada awal 2000-an, sebelum adanya standar resmi akuntansi sektor publik di Indonesia, masih mengacu pada praktik akuntansi umum yang kurang terstruktur. Ini menyebabkan variasi dalam laporan keuangan antar instansi pemerintah. Kemudian tahun 2004, dikeluarkannya Peraturan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP. Memadai langkah awal dalam penyusunan standar akuntansi yang spesifik untuk sektor publik. SAP bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Yang berikut kemudian tahun 2005 sampai 2010 penyusunan dan implementasi SAP terus dilakukan dengan fokus pada harmonisasi dengan standar internasional seperti IPSAS atau International Public Sector Accounting Standards. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Pada tahun 2010-an, pengembangan SAP semakin matang dengan pembaruan dan penyelesaian terhadap kebutuhan dan kondisi di Indonesia. Pelatihan dan sosialisasi juga dilakukan dengan meningkatkan pemahaman dan penerapan standar ini di seluruh instansi pemerintah. Kemudian tahun 2020-an, saat ini pemikiran tentang standar akuntansi sektor publik terus berkembang dengan peningkatan penggunaan teknologi informasi, pelaporan berbasis akrual, dan integrasi dengan sistem informasi keuangan untuk mendukung transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran. Berikut soal nomor 6. Sebutkan dan jelaskan tahap-tahap dalam menyusun standar akuntansi. Tahap yang pertama ialah identifikasi masalah atau kebutuhan. Mengidentifikasi isu-isu akuntansi yang perlu diatur atau diperbaiki berdasarkan praktik yang ada, permasalahan yang muncul, atau kebutuhan penggunaan laporan keuangan. Tahap yang kedua ialah penelitian dan analisis. Melakukan penelitian mendalam tentang isu yang diidentifikasi ini termasuk analisis terhadap praktik internasional, studi kasus, dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Tahap yang ketiga ialah pengembangan draft awal. Mengembangkan draft awal standar berdasarkan hasil penelitian. Draft ini harus mencakup prinsip-prinsip dasar, definisi, dan panduan pelaksana. Tahap selanjutnya ialah revisi draft. Merevisi draft berdasarkan masukan yang diterima selama konsultasi publik. Tahap yang berikut penyusunan dokumen final. Menyusun dokumen standar akuntansi final yang mencakup semua revisi diperbaikan. Tahap selanjutnya pengesahan dan publikasi. Mengajukan dokumen final untuk disahkan oleh badan yang berwenang atau seperti Dewan Standar Akuntansi dan mempublikasikannya agar dapat diakses oleh masyarakat dan pengguna laporan keuangan. Tahap berikut sosialisasi dan pelatihan. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan untuk memastikan pemangku kepentingan memahami dan dapat menerapkan standar yang baru disusun. Dan tahap yang terakhir ialah pemantauan dan tinjauan berkala. Melakukan pemantauan terhadap penerapan standar dan melakukan tinjauan berkala untuk mengidentifikasi apakah ada kebutuhan untuk revisi atau pembaruan. Berikut soal nomor 7. Jelaskan pengertian standar nomenklatur. Nomenklatur adalah sistem pengkategorian atau penamaan yang digunakan untuk mengorganisir dan mengidentifikasi berbagai entitas,
objek, atau konsep dalam bidang tertentu. Dalam akuntansi, nomenklatur merujuk pada sistem pengkodean atau penamaan akun yang digunakan dalam laporan keuangan untuk memudahkan identifikasi, klasifikasi, dan pelaporan akuntansi keuangan. Nomenklatur yang baik memungkinkan pengguna laporan untuk memahami struktur dan isi laporan dengan benar atau dengan jelas. Berikut soal nomor 8. Sebutkan hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun standar nomenklatur. Berikut hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, keterbacaan dan kejelasan. Yang kedua, konsistensi. Yang ketiga, relevansi. Yang keempat, fleksibilitas. Yang kelima, harmonisasi. Yang keenam, standarisasi. Yang ketujuh, pengujian dan umpan balik. Yang kedelapan, sosialisasi dan pelatihan. Yang kesembilan, pengelolaan data. Dan yang ke-10, dampak jangka panjang. Yang berikut soal nomor 9. Sebutkan ruang lingkup dari standar pemerintah, akuntansi pemerintah. Yang pertama ialah penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, pengakuan dan pengukuran. Yang ketiga, pengungkapan informasi. Yang keempat, pengelolaan anggaran. Yang kelima, audit dan pengawasan. Yang keenam, standar akuntansi sektor publik. Yang ketujuh, pelaporan keuangan konsolidasi. Dan yang terakhir, sosialisasi dan pendidikan. Soal nomor 10. Apakah tujuan disusunnya standar periksaan keuangan negara? Uraikan. Tujuan disusunnya standar pemeriksaan keuangan negara ialah yang pertama, memastikan bahwa penggunaan anggaran dan sumber daya negara dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan yang ada atau yang berlaku. Yang kedua, mendorong transparansi dan pengelolaan keuangan negara sehingga masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana publik. Yang berikut, memastikan bahwa entitas pemerintah mematuhi peraturan dan perundang-undangan. Yang berikut, meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan pada pemangku kepentingan. Yang berikut, mengidentifikasi potensi kecurangan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara untuk mencegah kerugian negara. Yang berikut, memberikan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan yang lebih baik dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan negara. Yang berikut, mendorong entitas pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya publik. Dan yang terakhir, menyesuaikan praktik pemeriksaan dengan standar internasional untuk meningkatkan kredibilitas dan penerimaan laporan audit di tingkat global. Selanjutnya, esai yang kedua. Dengan soal yang pertama, uraikan definisi regulasi publik. Regulasi publik adalah seperangkat aturan, norma, dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas berwenang untuk mengatur perilaku individu, kelompok, atau organisasi dalam masyarakat. Soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapan penyusunan regulasi publik. Yang pertama, identifikasi masalah. Tahap awal ini melibatkan penentuan masalah yang perlu diatur. Yang kedua, analisis kebijakan. Setelah masalah diidentifikasi, dilakukan analisis untuk mengeksplorasi opsi kebijakan yang ada. Yang ketiga, perumusan konsep regulasi. Pada tahap ini, konsep awal regulasi dirumuskan. Ini penyusunan naskah yang menjelaskan tujuan, ruang lingkup, dan mekanisme pelaksanaan. Yang keempat, konsultasi publik. Melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan dan saran. Yang kelima, revisi dan finalisasi. Berdasarkan masukan dari konsultasi publik, naskah regulasi direvisi. Yang keenam, pengesahan. Setelah naskah final disetujui, regulasi akan diajukan untuk mengesahkan oleh Badan Legislatif
atau otoritas yang berwenang. Yang ketujuh, sosialisasi dan implementasi. Regulasi yang telah disahkan perlu disosialisasikan kepada masyarakat dan pihak terkait agar dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik. Dan yang ke-8, evaluasi dan penyesuaian. Setelah regulasi diterapkan, perlu dilakukan evaluasi untuk menilai efektivitas dampak. Berikut soal nomor 3. Sebagai sebuah siklus, proses-proses dalam akuntansi sektor publik saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Berikan alasan dan contohnya. Alasan yang pertama, penganggaran. Proses penganggaran menentukan alokasi sumber daya yang akan digunakan. Jika anggaran tidak tepat, maka kegiatan operasional dan laporan keuangan yang dihasilkan juga akan terpengaruh. Contohnya, jika anggaran untuk program kesehatan kurang, maka pelaporan keuangan terkait pengeluaran kesehatan akan menunjukkan kekurangan dana. Alasan yang kedua tentang akuntansi. Jika proses akuntansi mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi, ketidakaturan dalam pencatatan transaksi dapat menyebabkan laporan keuangan yang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Contohnya, jika pengeluaran untuk suatu proyek tidak dicatat dengan benar, maka laporan tahunan akan menampilkan surplus atau defisit yang salah. Alasan yang ketiga, pelaporan. Pelaporan keuangan tidak disusun sesuai standar, maka penggunaan laporan merupakan hasil dan proses akuntansi dan penganggaran. Jika laporan keuangan tidak disusun sesuai standar, maka pengguna laporan keuangan atau masyarakat atau lembaga pengawas tidak dapat membuat keputusan yang tepat. Contohnya, jika laporan keuangan pemerintah tidak transparan, masyarakat mungkin tidak dapat menilai kinerja pemerintah secara akurat. Dan alasan yang terakhir ialah audit. Proses audit menilai kesesuaian dan keandalan laporan keuangan. Temuan audit dapat mempengaruhi kebijakan anggaran di masa depan. Contohnya, jika audit mengungkapkan adanya penyalahgunaan dana, ini dapat menyebabkan revisi dan anggaran dan kontrol internal. Berikut soal yang keempat ialah sebutkan pihak-pihak yang terkait dalam tahapan perencanaan publik. Pihak-pihak tersebut ialah yang pertama pemerintah. Di dalam pemerintah ada eksekutif dan legislatif. Yang kedua, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda. Yang ketiga, masyarakat. Di dalam masyarakat ada warga, organisasi masyarakat sipil. Yang keempat, sektor swasta. Yang kelima, akademis dan peneliti. Yang keenam, media. Yang ketujuh, lembaga internasional dan donor. Yang kedelapan, pihak swasta dan komunitas. Berikut soal nomor 5. Berkisar pada apa sajakah rumusan permasalahan dalam masyarakat? Sebutkan. Yang pertama itu adalah ekonomi, yang kedua sosial, yang ketiga pendidikan, yang keempat lingkungan, yang kelima politik, yang keenam infrastruktur, yang ketujuh budaya dan identitas, dan yang kedelapan teknologi. Berikut soal nomor 6. Sebutkan 3 tahap penting dalam pembahasan draft regulasi publik. Jelaskan. Yang pertama, perumusan. Pada tahap ini, draft regulasi disusun berdasarkan kebutuhan dan isu yang ada di masyarakat. Proses ini melibatkan pengumpulan data, analisis, serta konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk ahli pemangku kepentingan dan masyarakat. Yang kedua, pembahasan. Setelah draft regulasi dilanjutkan ke pembahasan. Pada tahap ini, draft tersebut dibahas dalam forum formal, seperti rapat dengan anggota legislatif, serta konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari berbagai pihak. Yang ketiga, pengesahan. Setelah melakukan pembahasan dan perbaikan berdasarkan masukan yang diterima, draft regulasi diajukan untuk disahkan.
Pengesahan ini biasanya dilakukan oleh lembaga legislatif yang berwenang. Berikut soal nomor 7. Dalam tahap pengesahan undangan regulasi publik, mengapa tahap penyebarluasan atau sosialisasi regulasi publik harus dilakukan? Jelaskan. Tahap penyebarluasan atau sosialisasi regulasi publik dilakukan untuk memastikan bahwa regulasi yang baru disahkan dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif di masyarakat, serta untuk membangun hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Berikut soal nomor 8. Siapakah perancang regulasi akuntansi sektor publik? Yang pertama, mengatur dan standar akuntansi. Dalam hal ini, Ikatan Akuntansi Keuangan atau IAI dan Badan Standar Akuntansi Pemerintah atau BSAP. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, lembaga pemerintah. Yang keempat, akademisi dan praktisi. Yang kelima, organisasi masyarakat sipil dan stakeholder. Perancangan regulasi akuntansi sektor publik adalah hasil kolaborasi antara berbagai pihak untuk memastikan bahwa regulasi tersebut efektif, transparan, dan akuntabel. Berikut soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan judicial review? Judicial review adalah proses di mana pengadilan memiliki kekuasaan untuk menilai dan menentukan apakah suatu undang-undang atau tindakan pemerintah bertentangan dengan konstitusi. Dalam konteks ini, pengadilan dapat membatalkan undang-undang atau tindakan tersebut jika dianggap tidak konstitusional. Soal nomor 10. Kebijakan negara dalam berupa pelaksanaan tugas-tugas pemerintah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Sebutkan kebijakan negara tersebut. Kebijakan yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia. Dan yang terakhir, menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Selanjutnya, esai ketiga. Dengan soal yang pertama, uraikan mengapa akuntansi sektor publik perlu dipelajari tersendiri. Hal tersebut perlu dipelajari tersendiri karena beberapa hal. Yang pertama, tujuan dan fungsi berbeda. Akuntansi sektor publik berfokus pada pengelola sumber daya publik untuk kepentingan masyarakat, berbeda dengan sektor swasta yang berorientasi pada profit atau laba. Yang kedua, regulasi dan standar khusus. Sektor publik terikat oleh berbagai peraturan dan standar akuntansi yang berbeda, seperti PSAK untuk sektor publik di Indonesia. Yang ketiga, pengelolaan anggaran. Proses anggaran di sektor publik memerlukan kedekatan dan teknik yang khusus. Mengingat alokasi dana untuk berbagai macam program dan kebijakan yang memengaruhi masyarakat dan lembaga pengawasan. Yang keempat, pelaporan keuangan. Pelaporan di sektor publik lebih kompleks karena mencakup berbagai laporan yang harus dipublikasikan untuk masyarakat dan lembaga pengawas. Yang kelima, isu sosial dan ekonomi. Akuntansi sektor publik seringkali terpengaruh oleh isu-isu dan ekonomi seperti pengentasan kemiskinan. Dan yang keenam, akuntansi publik. Akuntansi di sektor publik sangat berfokus pada akuntabilitas, di mana pengelola dana publik harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat. Berikut soal nomor 2. Sebutkan perbedaan akuntansi sektor publik dan akuntansi bisnis atau swasta. Perbedaannya yang pertama ialah tujuan utama. Untuk sektor publik, fokus pada pelayanan publik dan akuntabilitas penggunaan sumber daya untuk kepentingan masyarakat. Dan sedangkan sektor bisnis tujuannya untuk menghasilkan profit
dan meningkatkan nilai pemegang saham. Yang kedua, regulasi dan standar. Sektor publik mengikuti regulasi dan standar khusus seperti PSAK untuk sektor publik, dan sektor bisnis atau swasta mengikuti standar akuntansi komersial seperti PSAK untuk perusahaan swasta. Yang ketiga, laporan keuangan. Sektor publik ialah laporan keuangan ditujukan untuk publik dan mencakup transparansi serta akuntabilitas penggunaan dana. Dan untuk sektor bisnis atau swasta, laporan keuangan ditujukan untuk pemangku kepentingan internal dan eksternal. Dan yang keempat, sumber pendanaan. Sektor publik, pendanaan berasal dari pajak, hibah, dan pinjaman pemerintah. Sedangkan sektor bisnis atau swasta, pendanaan berasal dari penjualan, investasi, dan pinjaman swasta. Berikut soal nomor 3. Sebutkan keunikan akuntansi sektor publik. Keunikannya ialah akuntabilitas publik menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Laporan keuangan seringkali dipublikasikan dan diaudit oleh pihak ketiga untuk memastikan penggunaan dana yang tepat. Yang berikut soal nomor 4. Akuntansi sektor publik di Indonesia sangat jauh ketinggalan bila dibandingkan dengan akuntansi sektor swasta. Jelaskan pernyataan tersebut. Akuntansi sektor publik di Indonesia tertinggal dibandingkan sektor swasta karena beberapa faktor. Yang pertama, pengembangan standar. Standar akuntansi publik masih dalam tahap perkembangan. Yang kedua, sumber daya manusia. Kekurangan tenaga ahli yang terlatih dalam akuntansi. Yang ketiga, teknologi. Lambatnya adopsi teknologi informasi dalam proses akuntansi. Dan yang keempat, akuntabilitas dan transparansi. Praktik akuntabilitas yang masih perlu ditingkatkan. Dan yang kelima, penganggaran. Fokus yang lebih pada proses administrasi daripada kinerja. Yang keenam, laporan keuangan. Laporan yang kurang informatif dan sulit dipahami oleh masyarakat. Dan yang ketujuh, budaya organisasi, di mana birokrasi yang menghambat inovasi dan perbaikan. Soal nomor 5. Sebutkan beberapa perbedaan antara laporan keuangan sektor publik dan laporan keuangan swasta. Menurut Kierman dan Taylor dalam Henley et al. Tahun 1992. Berikut perbedaan yang pertama dari tujuan penyajian. Sektor publik menyajikan informasi untuk akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat, bukan hanya tentang menghasilkan keuntungan. Sedangkan untuk sektor swasta, fokus pada penyajian informasi yang berguna bagi investor dan pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan investasi. Yang kedua, pengungkapan informasi. Sektor publik memiliki kewajiban lebih besar dalam hal pengungkapan informasi untuk memastikan akuntabilitas ke publik. Sedangkan sektor swasta, pengungkapan lebih fokus pada informasi finansial yang relevan untuk pemangku kepentingan. Berikut soal nomor 6. Sebutkan persamaan akuntansi sektor publik dan akuntansi swasta. Persamaannya ialah yang pertama, dasar akuntansi, yang kedua laporan keuangan, yang ketiga akuntabilitas, yang keempat pencatatan transaksi, yang kelima penggunaan teknologi, dan yang terakhir ialah audit. Berikut soal nomor 7. Sebutkan konsep dasar berfokus pada penilaian kinerja suatu organisasi sektor publik saat ini. Yang pertama ialah efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, kinerja berbasis indikator. Yang ketiga, partisipasi publik. Yang keempat, akuntabilitas. Yang kelima, inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Yang berikut, pengukuran. Dan yang terakhir ialah benchmarking. Berikut soal nomor 8. Sebutkan dua hal mengenai kesulitan dalam benchmark
Penerapan ukuran kinerja swasta sektor publik. Yang pertama, tujuan yang berbeda. Untuk sektor publik memiliki tujuan sosial dan pelayanan yang berbeda dari sektor swasta yang lebih fokus pada profit. Yang kedua, keterbatasan data dan transparansi. Sektor publik mungkin tidak memiliki data yang sama, lengkapnya, dan terstandarisasi seperti di sektor swasta. Berikut soal nomor 9. Jelaskan perbedaan kultur di organisasi sektor publik dengan kultur organisasi swasta atau sektor bisnis. Yang pertama, tujuan dan misi. Sektor publik berfokus pada pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, sedangkan sektor bisnis berorientasi pada profit dan pertumbuhan. Yang kedua, struktur organisasi. Untuk sektor publik cenderung memiliki struktur yang lebih hierarkis dan birokratis. Sedangkan sektor bisnis telah fleksibel dan dinamis dengan struktur yang dapat bervariasi dari hierarkis hingga datar tergantung pada ukuran dan tujuan perusahaan. Yang ketiga, inovasi dan risiko. Sektor publik cenderung lebih konservatif dalam hal inovasi karena ada banyak regulasi dan risiko yang harus dipertimbangkan. Dan untuk sektor bisnis lebih terbuka terhadap inovasi dan pengambilan risiko untuk mendapatkan keuntungan dengan fokus pada daya saing. Dan yang terakhir, kultur kerja. Sektor publik ialah nilai-nilai seperti pelayanan publik, etika, dan akuntabilitas lebih ditekankan. Sedangkan sektor bisnis lebih menekankan pada hasil dan kinerja individu. Berikut soal nomor 10. Sebutkan dasar hukum organisasi sektor publik dan organisasi bisnis atau swasta. Untuk organisasi di sektor publik, yang pertama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Yang kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dan yang keempat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan organisasi bisnis atau swasta, yang pertama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Yang kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Selanjutnya esai yang keempat. Dengan soal yang pertama, apakah yang dirumuskan dalam kerangka konseptual akuntansi sektor publik? Kerangka konseptual akuntansi sektor publik merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik. Soal nomor 2. Sebutkan tujuan dari kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik bertujuan untuk yang pertama, menjadi panduan penyusunan laporan keuangan, yang kedua, meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan transparansi informasi, yang ketiga, mendorong akuntabilitas publik, yang keempat, menyediakan informasi relevan untuk pengambilan keputusan, yang kelima, menyelaraskan laporan keuangan dengan kebijakan publik, dan yang keenam, mengembangkan praktik akuntansi yang lebih baik. Berikut soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan asumsi akuntansi. Sebutkan dan jelaskan asumsi akuntansi. Yang pertama, asumsi entitas ekonomi. Mengasumsikan bahwa bisnis adalah entitas yang terpisah dari pemiliknya. Yang kedua, asumsi kesinambungan usaha mengasumsikan bahwa entitas akan terus beroperasi di masa mendatang dan tidak berniat atau terpaksa likuiditas. Yang ketiga, asumsi periode akuntansi
mengasumsikan bahwa kegiatan usaha dapat dibagi menjadi periode waktu tertentu atau bulanan, tahunan, dan lain-lain. Yang berikut asumsi satuan uang. Mengasumsikan bahwa semua transaksi dicatat dalam satuan mata uang yang stabil dan dapat diukur. Dan yang berikut asumsi akrual atau accrual basis. Mengasumsikan bahwa pendapat diakui pada saat diperoleh dan biaya diakui pada saat terjadinya, tidak hanya ketika kas diterima atau dibayarkan. Berikut soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik? Karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik adalah ciri khas informasi akuntansi dalam organisasi sektor publik yang berkontribusi pada penentuan kualitas produk setiap unsur organisasi sektor publik. Berikut soal nomor 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kualitas perencanaan publik. Kualitas perencanaan adalah sebuah prosedur yang mendefinisikan kualitas terkait dengan tugas ketika proyek mulai digarap untuk memenuhi kualitas yang diisyaratkan. Kualitas perencanaan mendefinisikan bagaimana produk akan diciptakan serta menunjukkan bagaimana kualitas yang benar akan dikembangkan. Kualitas perencanaan membutuhkan prosedur bagi pelaksanaannya. Berikut soal nomor 6. Jelaskan bagaimana sebuah informasi dianggap relevan. Sebuah informasi dikatakan relevan jika informasi tersebut tersedia bagi pengambil keputusan setelah ia kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi keputusannya. Berikut soal nomor 7. Sebutkan dan jelaskan unsur-unsur dalam pengelolaan berbasis kegiatan yang dapat juga menjadi penentu kualitas pelaksanaan realisasi anggaran publik. Yang pertama, pengembangan kasus usaha. Yang pertama, pengembangan kasus usaha. Pengembangan antar fungsi. Antar bagian memetakan kegiatan secara bersamaan. Yang kedua, menentukan prioritas. Penentuan skala prioritas berguna untuk mengurangi biaya yang tinggi. Yang ketiga, menyediakan pembenaran biaya. Organisasi harus menyediakan pembenaran biaya agar bisa mengidentifikasi dan memfasilitasi program perbaikan kualitas, ketertiban personel, organisasi untuk merancang serta melaksanakan proses yang berguna untuk memahami biaya real yang tidak efisien. Yang keempat, menentukan manfaat. Dengan menyediakan informasi tentang unsur-unsur sumber daya kegiatan, organisasi dapat melakukan verifikasi apakah peningkatan operasi menghasilkan manfaat akrual dengan mengurangi kapasitas sumber daya aset yang lebih banyak, personel, dan kebutuhan biaya yang lebih sedikit. Yang kelima, mengukur kinerja untuk perbaikan yang sedang berlangsung. Penggunaan sistem kalkulasi biaya berbasis pada proses dan perbaikan kegiatan yang bersifat lokal secara perkembangan termasuk ke dalam elemen pengelolaan berbasis kegiatan. Berikut soal nomor 8. Uraikan karakteristik kualitatif, kualitas output realisasi anggaran publik. Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas dari kualitas output realisasi anggaran publik, sebagaimana karakteristik kualitatif informasi dalam siklus akuntansi sektor publik. Terdapat dua karakteristik kualitatif dari kualitas output realisasi anggaran publik, yaitu dapat dipahami dan terandalkan. Dapat dipahami dapat diartikan dokumen realisasi anggaran harus mudah diakses dan dipahami, sedangkan terandalkan dapat diartikan informasi tersebut harus memiliki kualitas yang handal. Ikut soal nomor 9. Uraikan tahapan dalam pengadaan barang dan jasa publik. Yang pertama, pengumpulan informasi harus adanya penyedia yang dapat menghubungkan konsumen potensi dengan penyedia produk dan jasa yang dibutuhkan. Yang kedua,
Hubungan penyedia. Ketika satu atau lebih penyedia yang sesuai telah diidentifikasi, permintaan kuotasi, permintaan proposal, permintaan informasi, atau permintaan tender dapat diiklankan. Yang berikut review latar belakang produk dan jasa yang sudah dipertimbangkan harus diperiksa dan diuji terlebih dahulu. Yang berikut negosiasi. Negosiasi dilakukan dan harga ketersediaan serta penyesuaian kemungkinan dilakukan. Yang berikut pemenuhan. Persiapan pengiriman dan pembayaran atas produk atau jasa telah diselesaikan sesuai kontrak. Yang berikut konsumsi, pemeliharaan, dan penyelesaian. Selama fase ini, organisasi mengevaluasi kinerja produk atau jasa dan berbagai jasa pendukung yang menyertainya. Yang terakhir, pembaruan. Ketika produk atau jasa telah dikonsumsi atau diselesaikan kontrak berakhir, pengalaman organisasi dengan produk atau jasa direview. Berikut soal nomor 10. Jelaskan pengertian pelaporan sektor publik. Terkait dengan pendefinisian kualitas laporan keuangan, pustaka-pustaka sebelumnya telah pada hal-hal seperti pengelolaan pendapatan uraian keuangan dan kecurangan yang secara jelas menjadi penghalang tercapainya laporan keuangan yang berkualitas, serta menggunakan faktor-faktor tersebut sebagai bukti penurunan konsep dalam proses pelaporan keuangan. Berikut studi kasus yang pertama tentang perlunya transparansi keuangan parpol. Untuk soal yang pertama, apa yang menjadi fokus pembahasan dalam artikel berikut ini? Artikel tersebut berfokus kepada bagaimana mewujudkan tata kelola partai politik yang baik dengan menggunakan upaya yang dilakukan oleh KPU, yaitu diterapkannya petunjuk pelaksanaan tertib administrasi keuangan peserta pemilu, pedoman sistem akuntansi keuangan partai politik peserta pemilu, dan pedoman pelaporan pada kampanye pemilu peserta pemilu. Soal yang kedua, apa perlunya penerapan akuntansi dalam partai politik? Jelaskan. Agar terdapat keseragaman dalam penerapan tertib administrasi keuangan partai politik, penyusunan laporan keuangan partai politik berdasarkan akuntansi tersebut harus dapat mendorong terciptanya struktur pengendalian internal yang tanggung dari partai politik yang ada. Pengendalian internal dibangun dari sistem akuntansi yang meliputi struktur organisasi, menguji ketelitian, dan koordinasikan dengan tujuan menjaga kekayaan organisasi, menguji ketelitian dan data akuntansi, mendorong efisiensi, serta mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Berikut kasus yang kedua tentang pemeriksaan BPK. Lemhanas wajar tanpa pengecualian. Dengan soal yang pertama, dengan bahasa sendiri simpulkan intisari dari artikel ini. Kesimpulan intisari dari artikel tentang pemeriksaan BPK menyatakan bahwa Lemhanas mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, menunjukkan bahwa laporan keuangan Lemhanas sudah dikelola dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada. Ini menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Opini WTP ini juga mendorong Lemhanas untuk terus meningkatkan pengelolaan dan pelaporan keuangan ke depan. Yang berikut soal yang kedua, apa peran dan manfaat standar akuntansi bagi pemeriksaan BPK? Standar akuntansi berperan penting dalam pemeriksaan BPK dengan memastikan keseragaman dan transparansi laporan keuangan, meningkatkan kualitas informasi, mengurangi risiko kesalahan, dan mendukung pengambilan keputusan. Hal ini memudahkan BPK dalam melaksanakan audit dan menilai kinerja serta penggunaan anggaran. Berikut studi kasus yang ketiga tentang banyak BUMN terjerat masalah keuangan. Dengan soal yang pertama, apa yang menjadi persoalan artikel ini?
khususnya yang terkait antara pengelolaan keuangan di organisasi publik dan swasta. Bagaimana dengan yang terjadi di perusahaan swasta? Berikut persoalan yang ada pada artikel ini. Yang pertama, beberapa BUMN diperiksa oleh KAP. Seharusnya BUMN diperiksa oleh BPK. Yang kedua, keputusan BUMN memilih KAP sebenarnya didasari Undang-Undang Nomor 19 tentang BUMN yang menyebutkan bahwa BUMN diperiksa oleh KAP. Namun, undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 yang menjelaskan wewenang BPK untuk mengaudit BUMN. Yang berikut, BUMN menolak diaudit oleh BPK karena mereka tidak ingin terbuka mengenai keuangan. Dan perusahaan swasta. Organisasi swasta bergerak di sektor swasta dan berorientasi pada laba. Yang pertama, pengambilan keputusan dalam sektor swasta atau sektor bisnis. Mekanisme formal dan telah ditetapkan dengan keputusan organisasi atau tidak formal. Pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat atau dapat juga keputusan secara individual atau pemilik saham. Yang kedua, perencanaan dalam sektor bisnis atau swasta. Dalam hal ini yang pertama, disusun oleh para pegawai serta manajer yang ada dalam organisasi tersebut. Yang kedua, disahkan dengan peraturan-peraturan perusahaan atau keputusan pemilik pengelolaan perusahaan. Yang ketiga, hal yang ingin dicapai yaitu meraup profit atau laba yang tinggi serta meningkatkan kelayaan. Berikut penganggaran dalam sektor bisnis atau swasta. Yang pertama, penyusunan anggaran dilakukan bagian keuangan pengelola perusahaan atau pemilik saham. Yang berikut tidak dipublikasikan dan disahkan oleh pengelola perusahaan atau pemilik usaha. Yang berikut realisasi anggaran dalam sektor bisnis atau swasta. Kualitas. Yang pertama, kualitas untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang kedua, partisipasi konsumen setelah mendapatkan output atau produk. Yang berikut, pertanggungjawaban dalam sektor swasta. Pertanggungjawaban merupakan upaya artikel dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan organisasi bisnis atau swasta. Pertanggungjawaban dilakukan kepada stakeholder dan pemegang saham oleh pengelola organisasi bisnis atau swasta. Soal nomor 2, uraikan hasil analisis Anda dengan berbagai argumentasi logis. Pada artikel BUMN, tidaklah harusnya diperiksa oleh KAP, karena BUMN harus diperiksa oleh BPK. Jika BUMN diperiksa oleh KAP, maka tujuan pokoknya pun akan berbeda. Jika BUMN diperiksa oleh BPK, maka hasilnya akan diberikan kepada negara. Sedangkan jika diperiksa oleh KAP, hasilnya akan diberikan kepada stakeholder. Berikut studi kasus yang keempat tentang Undang-Undang Keuangan Negara dan soal kebocoran. Dengan soal yang pertama, diskusi tentang posisi regulasi keuangan dalam permasalahan yang ada di artikel tersebut. Dalam artikel ini, posisi regulasi keuangan terlibat sangat penting dalam menangani permasalahan keuangan negara. Undang-Undang Keuangan Negara yang disahkan oleh DPR RI adalah salah satu bentuk regulasi keuangan yang diharapkan dapat mengonfirmasi manajemen keuangan negara yang salah yang sudah berlangsung selama ini. Regulasi tersebut diharapkan dapat menjadikan manajemen keuangan negara menjadi lebih baik dan berdampak luas terhadap kehidupan perekonomian nasional. Posisi regulasi keuangan ini juga terlibat dalam asas-asas umum yang dianut oleh Undang-Undang Keuangan Negara. Namun, permasalahan terkait dengan kebocoran keuangan yang terjadi setelah disahkan Undang-Undang Keuangan Negara menunjukkan bahwa regulasi keuangan saja tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Yang kedua, soal yang kedua, bagaimana regulasi keuangan harus disusun dengan berbagai permasalahan lapangan seperti artikel di bawah ini. Regulasi keuangan perlu disusun dengan mempertimbangkan lapangan agar dapat diimplementasikan secara efektif. Yang pertama, analisis kebutuhan dan konteks.
Yang kedua, sederhanakan prosedur dan aturan. Yang ketiga, penguatan pengawasan dan akuntabilitas. Yang keempat, penggunaan teknologi informasi. Yang kelima, pelatihan dan peningkatan kapasitas. Yang keenam, kolaborasi antar lembaga. Dan yang terakhir, sanksi dan reward. Sekian dari pembahasan saya terhadap esai dan juga studi kasus. Terima kasih.